Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Tabe Salamat Linguna Latai, Salam Sunjut Karne Malempang, Adil Katalino, Kecoromen ke Saruga, Besengat Kajibata. Arus, arus, arus. Perkenalkan dengan saya Kadek Sinta Maharani dari 10.2 SMA 1 Basarang akan mempresentasikan produk perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pelecehan seksual terhadap anak, perlu diketahui apa pengertian sebenarnya dari pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam, seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak? Anak yang merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak di masa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari. Indonesia adalah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, akan terdapat beragam macam bentuk dari produk hukum yang telah dihasilkan oleh negara tersebut. Berikut, saya akan memaparkan produk hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pelindungan Anak, berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam hal tindakan pencabulan sesama jenis kelamin yang diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi, orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dalam pasal 81 dan 82, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. 15 tahun pidana penjara, menurut saya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban. Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Pendapat dokter didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual terhadap anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi, dan rendah diri. Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan 3 kemungkinan efek jangka panjang. Pertama, korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorong terjun ke dalam pergaulan bebas. Kedua, mendorong korban melakukan sesuatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang di dalam dirinya. Dan di masa mendatang
yang bisa saja menjadi seorang homoseksual. Ketiga, hal yang lebih parah adalah pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang, yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada orang lain, atau singkatnya, kelak ia akan menjadi seorang pedofil. Namun, menurut penelitian, beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ternyata pernah mengalami hal serupa ketika masih kanak-kanak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya. Sekian presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Sahe Sahe Sahe.